PPN, dia kagum dengan kepimpinan Jokowi, Muhammadiyah, semuanya. Berarti itu apa? Bajingan. Ya kan? Kan kalau Rocky Gerung presiden kita ini bajingan tolol. Berarti semua yang mendukung Jokowi adalah apa? Representasi dari bajingan dan tolol. Dia yang bajingan, dia yang pelacur. Jadi saya pikir ini kalau nggak disikapin, nggak dimasukin penjara, kita generasi saat ini apa? Mewariskan kebiadaban kepada generasi ke depan. Kenapa? Ada orang mengatakan presidennya bajingan, tapi dia tidak dihukum. Kita bertanggung jawab. Jadi tidak ada kata lain. Ini Rocky Gerung harus berakhir dipenjarakan. Kalau sampai tidak dipenjarakan, kita mungkin akan hukum sendirilah. Supaya apa? Saya besok nggak dibilang oleh generasi saya diam terhadap kebiadaban. Jadi untuk orang Rocky Gerungnya apa? Nggak perlu lagi pakai mau dicari-cari pasal. Kenapa? Sudah di puncak kebiadaban. Jokowi kita agungkan sekarang dan bakal jadi legenda ke depan. Dikatakan orang ini hari bajingan, dan kalau kita hanya diem aja berarti kita juga bajingan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akal sehat? Jangan diam. Belum kompak. Akal sehat? Jangan diam. Selanjutnya silakan. Perwakilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Saya Dr. Regen, Sekjen DPP Barat JP. Saudara-saudara sekalian, adapun hari ini kita fokus saja ya masalah saudara Rocky Gerung. Kami dari awal konsistensi. Kami datang ke Mabes Polri membawa AHU. Sampai laporin di Mabes Polri, benar nyatanya Mabes Polri meminta syarat-syarat seperti ini. AHU dari ormas yang kita miliki. Satu. Kedua, Mabes Polri meminta surat mandat atau kuasa pengacara. Kita sudah bawa 3 pengacara dan ini suratnya yang kita bawa kemarin ke Mabes Polri. Keempat, Mabes Polri minta PDF, kita nggak bawa. Saudara-saudara sekalian, bagi yang memiliki rekaman 1 jam saudara Rocky Gerung, tolong disimpan di CD ataupun flash disk. Karena tadi malam sudah take down, sudah terhapus semua. Coba dicek, betul nggak? Nah, berarti sama. Artinya saudara-saudara ada perasaan bersalah. Bahkan artinya saudara Rocky Gerung ada perasaan bersalah. Kawan-kawan, tadi malam kenapa kami melakukan laporan itu sampai dengan pukul 10 malam? Ada perdebatan hebat di Mabes Polri sana. Kita dari lantai 4 sudah ketemu dengan Kasubitnya, bicara baik-baik, suruh lapor ke SPKT, sampai di bawah penyidik dan penerima laporan SPKT tidak menerima kita. Betul nggak? Betul nggak Kak Silvan? Bahkan kita sempat mau beradu argumentasi dan fisik. Saya sendiri sudah begini, jotos-jotosan. Sudah, ayo kita berantem. Saya nggak ada urusan. Saya warga negara Indonesia. Saya berhak. Ya, artinya saudara, kita nggak paham. Apapun yang terjadi, saudara Rocky Gerung ini bersalah. Negara ini negara hukum. Kita jangan lari fokus ke yang lain. Jangan bias. Saudara Rocky Gerung harus masuk. Dia nggak bisa nggak. Dia sudah. Hari ini dia mengeluarkan statement lagi. Apa yang dilakukan relawan melaporkan saya, kata saudara Rocky Gerung, itu di luar akal sehat dan naluri. Kenapa? Saya, kata Rocky Gerung, mempunyai hak konstitusi sebagai warga negara. Nggak bisa gitu dia. Kritik boleh. Mau bagaimanapun, dia bilang akal sehat dia, naluri dia bahwa presiden itu bajingan. Kata-kata bajingan itu di zaman Majapahit itu dia sampaikan bahwa bajingan itu seorang membawa sapi dengan membawa kebutuhan bahan pokok. Artinya dia sudah, ini negara kesatuan Republik Indonesia, ini bukan kerajaan Majapahit lagi. Jadi negara kita negara hukum. Kalau si saudara Rocky Gerung membawa ini dan banyak beredar di TikTok ini dikait-kaitkan dengan urusan capres A, B, C, kita tidak ada urusan. Kita
melaporkan saudara Rocky Gerung terkait pernyataan dia perbuatan membuat kegaduhan kepada halayak umum di media sosial. Betul tidak? Bukan karena saudara kita sebagai warga negara merasa resah. Betul tidak? Jadi saudara-saudara, hal ini tidak bisa kita pungkiri. Kita harus fokus kawal saudara Rocky Gerung ini supaya diproses secara hukum. Setuju? Setuju? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bung Regan. Ada lagi yang mau bicara? Ya. Silakan. Sikap padat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore. Merdeka! Apa yang terjadi belakangan ini saya menganggap Rocky Gerung menempatkan dirinya sebagai peradaban ilmu pengetahuan. Jadi sesuatu yang benar ini semua berasal dari dia. Jadi saya sepaham, setuju dengan Habib yang mengatakan orang ini tidak pantas lagi untuk dikatakan sebagai manusia. Jadi untuk itu pada kesempatan sore hari ini saya mau sampaikan, sekali itu berarti setelah itu mati. Artinya kalau tidak sekarang kapan lagi? Terima kasih. Ya, terima kasih. Ayo, yang lain silakan. Ya, Menyampaikan. rekan-rekan, saya David Panyu, saya Wakil Ketua Umum Barat JP bersama Pak Sekjen. Saya singkat aja tambahan bahwa pertama Rocky Gerung ini saya sepakat tadi ya, Rocky Gerung menempatkan diri di atas hukum, di atas konstitusi, dan ini bukan sekali dua kali pernyataan dia ya, udah belasan kali pernyataan dan tidak tersentuh oleh hukum. Makanya ini juga bagian dari kewibawaan hukum di Republik ini. Yang kedua, kebebasan beropini, berpendapat, bernarasi itu dibatasi oleh undang-undang. Ini bukan negara tanpa batas, bukan negara anarkisme tanpa aturan. Jadi ini bagian dari penegakan hukum, penegakan konstitusi, dan negara yang punya peradaban ketimuran, peradaban Indonesia, di mana rasa menghargai itu penting. Yang berikut adalah Jokowi atau kita yang berkumpul ini tidak sekedar bagian dari relawan Jokowi, enggak sekedar itu, melampaui. Kita sebagai anak-anak bangsa yang merasa terhina, simbol negara itu dilecehkan, dihina, di bawah telapak kaki Rocky Gerung, dan aparatur hukum tidak berdaya, tidak bergerak selama ini. Makanya selain mewakili relawan Jokowi, kita juga mewakili anak-anak negeri yang merasa terzolimi oleh pernyataan-pernyataan itu karena simbol Republik ini teraniaya di bawah telapak kaki Rocky Gerung. Jadi melampaui dari sekedar kita relawan pencinta Jokowi, tetapi juga sebagai anak bangsa yang simbol negaranya dilecehkan. Nah, di mana negara ini? Di mana aparatur hukum? Kita bergerak untuk itu, supaya tidak ada ampun. Ini pembelajaran politik, pembelajaran peradaban Indonesia. Apalagi Rocky Gerung ini kan adalah pengajar, pendidik. Bagaimana seorang pendidik yang tidak berbolat seperti ini tampil di media publik mengajari anak-anak negeri ini pada kekerasan anarkisme verbal. Kebusukan-kebusukan dari mulutnya itu bertubi-tubi dilahirkan untuk memproduksi kekerasan verbal bagi seorang simbol negara. Nah, itu yang kita lawan. Jadi tidak ada kata menyerah untuk menyatakan bahwa Rocky Gerung ini satu-satunya jalan adalah diberikan efek jerak sebagai bagian dari pendidikan peradaban publik Indonesia. Saya kira itu tambahan dari kami dari rekan-rekan Barat. Terima kasih. Tangkap Rocky Gerung. Terima kasih rekan-rekan. Teman-teman, kita yel-yel lagi ya, biar semangat. Bapak Ibu sekalian, kita kan sering dengar ya, orang biasa kalau menghina adalah orang ditangkap ya. Jadi nggak boleh ada impunitas terhadap siapapun, termasuk dalam hal ini Rocky Gerung. Rocky Gerung harus masuk. Ayo kita bersama. Akal sehat. Akal sehat. Akal sehat. Jangan diam. Akal sehat. Jangan diam. Silakan. Yang tadi Bang Monisha dari Seknas. Oke, jadi mungkin tadi Bang Monisha ada bisik-bisik mengenai tanggal 10, saudaraku. Jadi tanggal 10 mereka mau people power. Kita siap nggak tanggal 10 turun? Siap nggak? Siap nggak tanggal 10 turun?
kita harus turun. Kita harus lawan, kita buktikan selama ini kita diam. Kali ini kita bergerak, saudara. Ya. Berapa banyak sih mereka? Oke, tanggal 10 ya, kita konsolidasi terus. Mas Didi mau bicara? Cukup ya. Ada yang mau bicara lagi, silakan. Ya, silakan. Iya, terima kasih. Salam NKRI, salam toleransi, merdeka. Tangkap Rocky Gerung. Iya, terima kasih. Saya mendukung untuk aksi tanggal 10. Kebetulan dari munculnya video Rocky Gerung, saya adalah yang mengamati setiap medsos. Dan setiap live TikTok, kita ini udah diremehkan oleh kubu mereka. Pengen tahu kekuatan kita. Ala cuman modal teriak-teriak, tidak ada di dunia nyata. Dan terus terang saya merasa tertantang dengan semua itu. Mereka udah ngeremehin. Tapi saya meminta jika memang tanggal 10 kita mau turun aksi, jika masa kita di bawah 1000 lebih baik dibatalkan. Karena apa? Yang malu bukan kita, tapi yang malu adalah Jokowi. Kasihan Pak Jokowi. Jadi saya punya usul, setiap organ mendata mana setiap organ bisa membawa berapa massa dan itu dipastikan real. Jangan organ itu bawa 50, datanya datang 5 orang. Karena saat ini yang kita butuhkan aksi bukan hanya kualitas, tapi kuantitas. Selama ini kita diam karena kita cinta damai. Tapi lama-lama mereka udah melunjak. Rocky Gerung udah ngehina, kasihan ibunya Rocky Gerung yang lahirin anak biadab. Kasihan banget itu orang tuanya Rocky Gerung. Dia kan punya anak seperti itu. Saya nggak habis pikir gitu dulu ngidam apa orang tuanya Rocky Gerung. Bener-bener ampun gitu kan. Saya rasa dan mohon izin kepada para senior ketua umum organ. Sebenarnya sejujurnya saya hari Kamis juga mau mengadakan aksi ya di tanggal 3. Saya mohon dukungannya, itu pun saya udah sepakat Bapak teman-teman. Jika masa kita di bawah 500, aksi tersebut kita batalkan. Kembali lagi, saat ini kita butuh kuantitas dan kualitas untuk membuktikan ke kubu lawan bahwa apa yang mereka katakan selama ini salah. Bahwa di sinilah 82% rakyat Indonesia membela Jokowi, mencintai Jokowi. Dan saya sudah bikin VT bahwa seluruh Indonesia yang memang tulus mencintai Jokowi serentak bikin laporan, serentak mengajakkan aksi sebagai bentuk resonansi kepedulian kita terhadap NKRI dan kecintaan kita kepada Pak Jokowi. Jadi mohon maaf kalau mendahului rencana saya dan teman-teman. Tanggal 3 akan tetap turun dan tanggal 10 pun kita akan tetap turun. Kita buktikan bahwa kita nyata ada. Tangkap Rocky Gerung! Tangkap Rocky Gerung! Terima kasih, merdeka! Terima kasih Novi. Iya, kawan-kawan, saudara, sahabat dan rekan semua yang hadir pada hari ini relawan. Kita sudah mengambil sikap terhadap pernyataan penghinaan Rocky Gerung dan kemarin juga ternyata mereka mau turun tanggal 10. Sekarang juga